Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita menyambut berkat Tuhan di pagi hari ini. Berkat yang baru dengan memuliakan Tuhan, memuji serta memuliakan namanya. Tidak ada yang lain yang dapat kita ucapkan selain ucapan terima kasih yang besar bagi Tuhan yang telah melindungi kita sepanjang malam hingga tiba di pagi hari ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan langsung pada pekabaran, tetapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini dan bahkan sepanjang kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan pagi kita di hari ini adalah Ingatlah fakir miskin. Ingatlah fakir miskin. Matius 19 ayat 21 ayat inti kita, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Sekali lagi, Matius 19 ayat 21, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kalau kita benar-benar mewakili tabiat Kristus, maka setiap unsur mementingkan diri harus dibuang dari dalam jiwa. Dalam melaksanakan pekerjaan yang sudah dipercayakannya kepada kita, maka kita harus menyerahkan segala sesuatu yang dapat kita hemat. Kemiskinan, duka cita dalam banyak keluarga perlu kita perhatikan. Demikian juga orang yang sengsara dan menderita harus ditolong. Kita hanya mengetahui sedikit penderitaan manusia yang ada di sekeliling kita. Tetapi apabila kita mempunyai kesempatan, haruslah kita siap memberi pertolongan langsung kepada orang-orang yang sudah sangat terdesak. Memboroskan uang dalam kemewahan berarti merampas dari fakir miskin yang seharusnya digunakan untuk membekali mereka dengan makanan dan pakaian. Itu berarti bahwa uang yang dibelanjakan untuk memuaskan selera, kesombongan dalam berpakaian dan perabot serta perhiasan dapat digunakan untuk meringankan duka cita banyak keluarga yang melarat dan yang menderita sengsara. Para penata layan Allah haruslah membantu orang-orang yang tidak mampu. Perbuatan memberi yang merupakan buah penyangkalan diri adalah suatu keuntungan bagi pihak memberi. Perbuatan itu mendidik kita supaya kita dapat memahami pekerjaan Dia yang dulu suka mengamalkan kebajikan, menolong orang yang menderita, dan mencukupkan keperluan orang yang tidak mampu. Memberi dengan teratur dan tetap yang didorong oleh roh penyangkalan diri adalah obat dari Allah untuk melawan dosa yang bagaikan kanker, yaitu sifat mementingkan diri sendiri dan sifat serakah. Allah telah menyusun rencana untuk memberi secara sistematis untuk mempunyai pekerjaan, untuk membiayai pekerjaannya dan meringankan kebutuhan orang-orang yang sedang menderita dan yang berkekurangan. Ia telah menetapkan bahwa memberi harus menjadi suatu kebiasaan supaya dapat melawan dosa keserakahan yang berbahaya untuk menyesatkan. Memberi dengan terus-menerus sangat berfaedah, melumpuhkan keserakahan yang membawa maut itu. Memberi secara teratur dimaksudkan Allah untuk menarik kekayaan orang yang serakah, sebagaimana cepatnya mereka memperoleh dan menyerahkan itu kepada Allah, pemilik yang sesungguhnya dari segala harta kekayaan tersebut. Pelaksanaan yang tepat dari rencana memberi dengan teratur sungguh melumpuhkan sifat serakah dan menguatkan sifat suka memberi dengan teratur. Kalau kekayaan semakin bertambah-tambah,
Walaupun menyebut dirinya beribadat, ia mengikatkan hatinya kepada kekayaan itu. Dan semakin besar kekayaan mereka, maka makin kecil jumlah pemberian mereka ke dalam perbendaharaan Tuhan. Demikian caranya kekayaan itu mengakibatkan orang yang menjadi kikir, dan demikianlah pula caranya penimbunan kekayaan memupuk sifat serakah. Sifat yang buruk ini menjadi kuat oleh karena dipupuk secara aktif. Allah mengetahui bahaya yang kita hadapi. Itulah sebabnya disediakan alat untuk melindungi kita dan mencegah supaya tidak binasa. Ia menuntut supaya kita giatkan memberi secara teratur. Dengan demikian kebiasaan melakukan kebajikan dapat melawan daya pendorong kebiasaan untuk melakukan hal yang sebaliknya. Kutipan ini diambil dari buku Seri Membina Keluarga jilid 1 halaman 352 dan 353. Kemarin saya telah menyinggung terkait dengan perbedaan antara Sakeus dengan seorang muda yang kaya yang tidak ada nama. Perbedaannya adalah terletak pada ending atau akhir dari kisah itu. Yang satu bad ending, dan yang satu happy ending. Yang happy ending adalah Sakeus. Tetapi yang bad ending adalah orang muda yang kaya yang tanpa nama. Dan untuk apa namanya ada kalau dia tidak mau berkorban untuk, seperti ayat ini katakan kepada orang muda itu, pergilah, jualah segala milikmu dan berikan itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dan orang muda itu tidak pernah kembali. Artinya bahwa dia keberatan dengan apa yang diminta oleh Yesus. Padahal mudah saja, karena dia bertanya, Tuhan, bagaimana caranya supaya saya boleh ada dalam kerajaan sorga? Yesus katakan, pergi, jual hartamu, bagi kepada orang miskin, lalu kemudian ikutlah aku. Tetapi dia tidak pernah melakukannya. Itulah sebabnya inilah merupakan pelajaran bagi kita di zaman ini. Apa yang dapat kita bagikan kepada orang yang lain. Dengan judul kita hari ini, ingatlah fakir miskin. Ada orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kadang kita terjebak atau terpenjara dengan pemahaman atau dengan pemikiran dasar kita bahwa kita tidak boleh memanjakan orang. Padahal dengan alasan itu kita tidak pernah memberi. Padahal kalau kita memberi, seumpama pun kita memberi kepada orang yang memang malas dia, ya tidak apa-apa, berkat sudah menjadi bagian kita. Karena kita punya hati untuk memberi kepada orang yang lain. Sebenarnya tidak perlu harus didasari oleh motif yang harus begini, harus begitu. Kalau dia ini kan nanti dia ya tipu-tipu atau pura-pura miskin. Ya, tidak perlu demikian. Kalau kita memang mau membantu orang, bantulah dengan penuh ketulusan dan penuh sukacita. Tuhan kiranya memberkati kita di pagi hari ini. Mari kita akhiri renungan kita dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih di hari pertama di minggu ini. Kami bersyukur untuk pekabaran yang indah mengingatkan kami bahwa di sekeliling kami ada orang yang fakir miskin. Biarlah kiranya kami termotivasi untuk memberikan sesuatu kepada mereka. Dan biarlah semua didasari karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Pelihara kami hari ini dalam semua aktivitas kami. Semua pendengar audio dimanapun berada juga Engkau memberkati. Tuhan, inilah doa kami. Biarlah kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus mulai kuasa Roh Kudus akan menjadi bagian kita hari ini. Mulai pagi sampai sore hari nanti dan seterusnya sampai Tuhan datang pada kali kedua. Karena kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan pagi kita di hari ini dengan membacakan pekabaran firman Tuhan. Sampai jumpa pada renungan besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.